Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum ya. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Oke. Jadi mau bijak untuk menyikapi readingan ini, dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu ya. Oke. Dan semua kembali ke kamu ya, karena tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Oke. Apakah dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan kamu? Kita akan lihat ya. Apakah dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan kamu? Fokus. Kita akan lihat. Udah janji ya mau nikahin, tapi kok terus sekarang alasan apa ya, karena apa itu dia meninggalkan kamu, tidak ada komunikasi ya, seolah-olah dia mutus komunikasi gitu ya. Apakah benar dia akan menepati janjinya? Kalau menepati janjinya berarti dia orang baik ya. Ada The Express tentang sebuah kebijaksanaan, tentang seseorang yang memang ya notabene punya iman yang kuat atau keyakinan, tahu mana benar mana tidak ya, mana tepati janji atau tidak. Tapi kita akan lihat dulu kartunya ya. Ada Three of Coin, akan ada pembuktian di sini ya, akan ada pembuktian. Tapi kartu ini bisa diartikan juga ada orang ketiga ya. Artinya yang mana, Des? Tentang sebuah pembuktian. Akan ada pembuktian dari janji itu. Kita lihat dulu, tetapi jangan terlalu kepedean dulu. Tapi saat ini dia memang lagi ada beban yang harus dia pikul dan harus dia selesaikan. Beban tanggung jawab terhadap, mungkin dia single parent ya, atau dia anak sulung ya, yang punya menjadi tulang punggung keluarga. Akan ada pembuktian. Kita lihat lagi kartunya. Fokus ya. Kita lihat apakah dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan kamu. Dulu janji dia akan mencari kamu ya. Dia janji nanti suatu saat pasti aku akan nyari kamu gitu. Tapi biarkan aku pergi dulu untuk membuat ya sebuah kemapanan ya, mungkin kan dia belum mapan kali ya, atau karena dia memang belum punya pegangan pekerjaan ya, karena mungkin pekerjaannya lepas ya, karena sudah habis kontrak atau karena apa itu. Tapi dia janji nanti suatu saat akan mencari kamu, tapi anehnya nggak menghubungi gitu ya. Oke. Ada pilihan lain di sini, dia terlihat ada pilihan lain, atau orang ini termasuk orang yang playboy gitu. Tapi di sini ada The Emperor, di The Emperor berarti dia itu single parent ya, lebih ke single parent atau anak lajang yang menjadi tulang punggung, bukan karena ada yang lain. Pilihan lain itu bukan karena ada yang lain, bukan karena ada perempuan lain atau laki-laki lain gitu, tetapi memang ini yang terjadi, bahwa dia ada pilihan lain, yaitu tentang tanggung jawab, mungkin anaknya, mungkin keluarganya ya, mungkin orang tuanya, tapi bukan pasangannya ya gitu. Dia melakukan pembuktian untuk saat ini, memang dia lebih ke tanggung jawab dengan keluarga ya, mungkin anaknya masih sekolah, atau mungkin dia lagi juga memikirkan kehidupannya yang belum jelas-jelas, belum mapan kayak gitu kan.
Dan di sini kamu harus percaya ya, karena walaupun dia terlihatnya santai, nggak ngubungin kamu, nggak ada komunikasi sama kamu, tapi dalam doanya kamu selalu ada di dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam pikiran. Yang di sini ya jelas seperti dalam pikirannya ya. Oke, kita akan lihat lagi apakah dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan kamu. Saat ini dia lagi melakukan sebuah pembuktian untuk tanggung jawabnya ya, untuk keluarga ya, untuk orang tuanya atau anaknya. Ini single parent terlihatnya ya. Di sini ada temperance, ada godaan diri yang terjadi juga sih di sini. Ada godaan diri yang terjadi di sini ya. Terkadang ada godaan diri yang nyamperin dia gitu, ada yang dari dirinya sendiri terkadang tergoda gitu, terkadang tergoda ya, untuk melepaskan kamu atau untuk healing dari kamu ya, untuk melepaskan atau healing dari kamu. Tetapi dia selalu ingat tentang komitmen cinta kalian ya. Dia selalu mengingat tentang komitmen cinta kalian untuk bersama ya, seperti itu ya. Ini kebanyakan LDR ya. Kita lihat lagi ya. Di sini dia keadaan baik-baik saja dan masih bertahan dengan komitmennya bersama kamu ya. Apakah dia akan membuktikan atau dia akan menepati janji? Tipe orang ini tipe penyayang ya, sebenarnya sabar dan penyayang ya. Bisa dibilang dermawan, cuman mungkin keadaannya aja yang membuat dia harus meninggalkan kamu untuk mencari sebuah masa depan gitu ya. Nggak komunikasi Des, iya, mungkin terlihatnya seperti itu. Dia juga sedih kok di sana. Terkadang dia pupus, terkadang dia merasa sedih sekali, patah hati ya. Tapi bagaimanapun juga hidup bersama kamu, menikah dengan kamu kan juga harus membutuhkan sebuah kesiapan mental maupun batin, ataupun material maupun spiritual, atau tentang materi ya. Pasti itu penting dalam kehidupan ya. Dia masih mencintai kamu, masih ada di pikirannya kamu di sini ya, masih ada di pikirannya, masih melakukan sebuah kesetiaan yang dia terapkan di hatinya tentang sebuah komitmen bersama kamu. Cuman mungkin ya nggak ngubungin itu ya. Di sini yang membuat kamu harus bertanya apakah dia akan menepati janjinya. Mudah-mudahan menepati ya. Tapi dia saat ini memang lagi ingin membuktikan tentang tanggung jawabnya kepada keluarga atau kepada anaknya atau kepada orang tuanya ya, bukan pasangannya. Dan di sini dia ingin membuktikan untuk fokus menyiapkan masa depan bersama kamu ya, seperti itu. Ada yang sedih karena pernah membiarkan kamu pergi ya, harusnya kamu jadi pasangannya. Ada yang sedih harusnya kamu jadi pasangan dia, tapi karena kamu jatuh cinta sama orang ini, dan orang ini sekarang lagi nggak respon kamu dulu, karena dia nggak perhatian sama kamu, karena dia lebih fokus pada tanggung jawabnya. Beberapa orang tidak cerita masalahnya ya, karena mereka yakin kamu peka dan bisa merasakan energinya. Jadi begitu, dia itu nggak ngubungin kamu atau tidak ada kabar karena dia merasa kamu pasti peka dan bisa merasakan energinya tentang dia ke kamu, tentang perasaannya ke kamu, tentang komitmen yang masih dia pegang, seperti itu ya, seperti itu. Ada anggota keluargamu yang suka bikin huru-hara ya sama kamu gitu. Dia bertingkah ya, nangis karena dia iri hati karena sama kamu kayak, tapi orang ini juga nggak mau kehilangan kamu. Sebetulnya itu
itu siapa, hanya kamu yang tahu. Mungkin mantan kamu, mantan suami atau siapa ya, pasti dia sebetulnya takut kehilangan kamu tapi suka bikin masalah aja. Itu luapan dari cemburu mungkin ya. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Akan ada sosok yang paling penting dan harus diprioritaskan. Jangan terus-terusan memuaskan egonya supaya tidak merajalela. Ya, kamu punya keluarga, kamu punya teman atau punya saudara, ya. Jangan kamu mengikuti egonya, karena nanti akan ada orang yang di sini tuh terlihat harus kamu prioritaskan. Mungkin dia yang di sana. Dia yakin bahwa kamu bisa merasakan energi dia. Jadi dia lebih tenang tanpa mengabari kamu karena dia fokus pada pekerjaannya. Apakah dia akan menepati janjinya? Insya Allah. Terlihatnya di sini energinya positif. Ya. Beberapa orang ingin ke kamu ya. Ya, ingin mengenal kamu. Ibaratnya itu seperti itu. Beberapa orang ingin mengenal kamu. Kenapa kamu bisa sangat spiritual? Energimu positif. Ya, karena energi positif ya. Bisa tahu energi. Ya, misalkan bisa tarot kayak gitu. Atau lain sebagainya seperti itu. Dia itu ingin mengenal kamu. Ya. Kenapa energi kamu begitu spiritual dan lebih ke apa ya namanya? Lebih ke tahu energi gitu. Ya. Nah, dia mempertanyakan tentang kamu atau ingin mengenal kamu ya. Apakah dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan kamu? Sepertinya seperti itu. Tapi cuman kamu harus lebih bersabar karena di sini dia lebih lagi fokus pada menyelesaikan tugasnya untuk menyekolahkan anak atau untuk orang tuanya, tetapi juga dia lagi menyiapkan untuk masa depan bersama kamu. Dan dia paham, dia mengerti, kamu pasti peka ya dan bisa merasakan energi dia seperti itu ya. Oke. Di sini terlihat ada energi Capricorn ya, ada energi Sagittarius, kemudian juga ada energi Scorpio, ada Aries ya. Di sini juga Sagittarius kuat sekali ya, dan di sini ada Cancer ya, juga ada Taurus, juga ada di sini juga ada Taurus kuat sekali ya. Kemudian terakhir di sini ada energi Aries juga kuat, Sagittarius juga kuat ya. Oke sahabat ya, semoga itu bisa mempertimbangkan atau ini loh energi yang tercurah di sini, dan yang pasti kamu harus bijak dalam menyikapinya ya, karena ini adalah prediksi ya. Itu maafin aku agak terganggu ini ya, kameranya tuh kadang ngeredup sendiri padahal udah disetting tidak aktif ya, kecerahan. Tentang sebuah kebebasan ya, di sini terlihat kamu juga masih bebas walaupun dia nanti ada kemungkinan menepati janji, tapi kalau kamu ingin membuka hati dengan yang lain nggak masalah ya saat ini, karena mungkin janjinya nggak buru-buru sih, mungkin bisa setahun lagi atau mungkin 2 tahun lagi. Jadi kamu masih punya kebebasan dan memaafkan, yang pasti memaafkan ya, tentang sebuah permohonan maaf seandainya kamu nanti kecantol ke yang lain. Tapi sepertinya kamu masih menunggu dia, tunggu saja sampai benar-benar kepastian tuh. Cintai dia karena Allah, sayangi dia karena Allah ya, agar kamu lebih tenang dan minta dilindungi Allah. Jagalah hatinya, jagalah cintanya, jagalah rindunya, jagalah kasih sayangnya ya. Fulan ya, siapa sebut namanya ya, seperti itu. Dan berdoa yang terbaik untuk semua kehubungan ya gitu. Komunikasi, nanti akan ada komunikasi kembali, mungkin sekarang kamu juga agak
agak bingung ya, agak panik juga kok sekian lama nggak ada menghubungi gitu ya. Sabar ya. Dan yang terakhir tentang loss, tentang kehilangan ya. Kalau kamu mencintai karena Allah, apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kamu akan lebih tenang atau tidak terlalu sakit karena kamu menyerahkan semua pada Sang Pemilik alam semesta. Ya memang kalau ternyata dia nggak bisa menepati janji, mungkin ada alasan, dan Allah Sang Pemilik rencana yang terhebat, yang sempurna. Jadi ikutin rencana Tuhan, seperti itu. Tapi aku udah menunggu deh, tunggu saja. Kelihatannya memang dia akan membuktikan untuk menikah dengan kamu. Cuman waktunya aja yang belum ya. Karena dia masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan coba pesan versi Gondes ya. Kita ambil sesuai tebaran kartunya. Kita ambil acak aja ya. Kita mengambil acak. Ada yang putus. Nah, kita ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Nakal boleh, tapi harus pintar. Nakal boleh tapi harus pintar ya. Kamu harus pahami ini kata-kata dalam ini ya. Amarah atau emosional, tentunya ini kamu rasakan ya, karena nggak ada kabar ya, nggak bisa dihubungin ya kan. Pasti kamu marah, itu hal yang manusiawi ya. Tapi cintailah dia karena Allah, positive thinking aja. Kalau jodoh nggak kemana ya kan. Dan memaksakan diri untuk harus bersama dia ya, harus saling pengertian. Nah, ini. Karena hubungan sendiri dibina dengan basic, yaitu saling percaya, saling setia, saling jujur dan saling setia, kemudian saling melengkapi ya. Harus saling pengertian diantaranya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Jangan meninggalkan Tuhan. Selalu bersama Tuhan. Ibaratnya kayak detak jantungmu itu selalu ada Tuhan. Biar kamu merasa lebih tenang. Ya, tidak memikirkan dia terus nanti fokusnya kamu hilang. Ya kan? Seperti itu. Doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia cepat selesai menjalankan kewajibannya sebagai seorang single parent atau seorang yang bertanggung jawab dengan keluarganya, dan kemudian bisa kembali sama kamu yang dituju, yaitu menyiapkan masa depan bersama kamu. Semoga bisa tercapai. Itu doa terbaik ya. Oke. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap semangat, dan tetap berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih ringan ya, seperti itu, lebih ikhlas kayak gitu ya. Oke. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran tentang sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.